Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024. Terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15 dan epistel dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1-15. Diikat oleh topik atau tema Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marhua sodo Yesus manarihon ngolutta. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 6 ayat 1-15 adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis tanggal 28 Juli 2024 dihubungkan dengan topik minggu Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marhua sodo Yesus manarihon ngoluta. Nah saudara, peristiwa tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini sudah cukup dikenal oleh hampir semua jemaat atau orang Kristen. Karena cerita yang ditulis oleh Yohanes pasal 6 ini sudah sering didengar, bahkan sudah berulang-ulang kali pun.
Cerita ini sangat menarik dan mudah diingat dengan menggunakan bantuan matematika. 5 tambah 2 kurang 5.000 sama dengan positif atau plus 12. 5 roti dan 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang, masih tersisa 12 bakul. Saudara, ada apa di balik hitungan matematis sederhana 5 tambah 2 kurang 5.000 sama dengan plus 12 ini? Apa yang mau dipesankan oleh khotbah ini kepada kita di zaman maju, zaman teknologi canggih, dan apalagi di zaman persoalan ekonomis yang serba tidak menentu saat ini? Mungkin banyak di antara jemaat yang bertanya, apakah mukjizat semacam ini masih bisa terjadi di saat sekarang, di saat ini, yakni di saat dunia dilanda bermacam-macam krisis. Di berbagai tempat banyak orang yang berteriak, menjerit karena dilanda oleh kelaparan, masalah perut, masalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga. Saudara, mari kita lihat peristiwa ini sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ini. Dalam keadaan lelah karena begitu banyaknya pelayanannya sebelumnya, Yesus hendak mengundurkan diri dulu dari kebisingan, dari keramaian, dan dari kesibukan pelayanan kerjanya. Itu sebabnya Yesus bersama murid-muridnya berlayar ke Danau Tiberias untuk beristirahat sejenak. Tetapi ternyata setelah sampai di darat, Yesus dan rombongan yang berperahu itu telah didahului banyak sekali, bahkan ribuan orang yang berjalan darat, datang dari berbagai-bagai tempat. Mereka datang menemui Yesus dengan berbagai-bagai maksud, tujuan, motivasi. Ada yang pengen melihat mukjizat-mukjizat yang selalu dilakukan oleh Yesus di berbagai-bagai tempat. Ada yang memang butuh kesembuhan dari berbagai-bagai penyakit agar dijamah oleh Yesus dan sembuh. Sebagian yang lain ingin mendengar khotbah pengajaran Yesus yang sungguh-sungguh berwibawa, penuh kuasa dan otoritas ilahi. Nah, untuk menyambut kehadiran lautan manusia ini, Yesus naik ke atas bukit, mengajar mereka dan bahkan melakukan berbagai-bagai mujizat. Di saat seperti itu, dan hari semakin sore, Yesus melihat orang itu sedang lapar, dan hati Yesus jatuh sedih sehingga tergerak hatinya untuk memberi orang banyak itu makan. Nah, apa tindakan Yesus? Mula-mula Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Apa jawaban Filipus? Filipus mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, Filipus itu pemegang kas atau bendahara di kalangan murid-murid itu saat menggunakan kalkulasi matematis ini. Baginya tidak mungkin cukup 200 dinar memberi makan ribuan orang. Lalu Andreas meresponi permintaan Yesus dengan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mana cukup, kata Andreas. Kemudian Yesus sangat-sangat meresponi, menyambut tawaran Andreas dengan 5 roti dan 2 ekor ikan itu, dan menyuruh murid-murid itu mengatur semua yang hadir untuk duduk dengan baik. Lalu Yesus memberkati yang 5 roti dan 2 ekor ikan itu, serta membagikannya kepada semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi mujizat besar, Bapak Ibu. Semua orang makan dengan kenyang, dengan puas, dan tidak kekurangan pun. Bahkan setelah sisa-sisa dikumpulkan, masih tertinggal lebih 12 bakul. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini sungguh-sungguh mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024, dihubungkan dengan topik Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu? Pengajaran pertama, apa yang mendorong kita saat ini mengikut Yesus? Nah, ini pertanyaan. Saudara, kita tadi sudah melihat beragam latar belakang orang yang datang dari berbagai-bagai tempat untuk mengikut-ikut Yesus dengan berbagai macam motif, alasan, dan pendorong. Mulai dari keinginan untuk disembuhkan dari penyakit, untuk mendengar pengajaran atau khotbah-khotbah Yesus, atau melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan bahkan ada saja yang mengikut Yesus hanya untuk mengintip-intip kesalahan, kekurangan Yesus, agar dengan demikian dia punya data, dia punya fakta untuk mengadukan dan menangkap Yesus. Nah, saudara, ini merupakan gambaran dari sikap dan kehidupan kita orang-orang Kristen saat ini dalam mengikut Yesus. Ini juga merupakan gambaran dari berbagai-bagai sikap orang Kristen dalam zaman sekarang ini. Kenapa datang ke gereja? Kenapa marminggu? Kenapa memasuki ibadah-ibadah atau persekutuan gereja? Tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu, bahwa sebagian orang yang datang ke gereja itu, yang datang beribadah marminggu itu karena benar-benar mereka haus akan firman Tuhan. Mereka rindu mendengar firman, mendengar khotbah-khotbah yang mereka harapkan bisa menambah pengetahuan, menambah pengertian tanpa membeda-bedakan siapapun pengkhotbahnya itu. Dan ini sangat bagus sekali latar belakang seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri, disangkal begitu banyak orang yang datang ke gereja atau ikut marminggu dengan latar belakang yang tidak jelas. Mereka marminggu atau datang ke gereja beribadah karena ikut-ikutan. Apa artinya ikut-ikutan di situ? Hanya karena dirinya merasa seorang Kristen saja. Sekedar tradisi atau kebiasaan saja, karena mereka merasa malu melihat tetangga kalau dia tidak marminggu. Nah, ada yang marminggu karena dia anggota KOR saja, sehingga dianggap merupakan kewajiban marminggu itu karena marende, karena berkur. Tetapi kalau tidak jadwalnya markur, gak marminggu, dan lain-lain. Oh, Bapak Ibu, bermacam-macam alasan kehadiran orang marminggu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau kita memperbaiki motivasi kita datang mengikuti ibadah agar jelas maksud dan tujuan kita ketika mengikuti ibadah. Yang pasti bukanlah karena ikut-ikutannya, bukanlah karena tanpa tujuan yang jelas, tapi jelaslah kita mau bertemu dengan Yesus secara rohani. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang melatar belakangi kita mengikuti Yesus sebagaimana dalam khotbah ini, nah, tetap Yesus itu melayani, menghargai, serta memperhatikan setiap orang yang datang mengikutnya. Yesus memperhatikan apa kebutuhan kita. Yesus menyembuhkan yang sakit, yang menderita berbagai-bagai persoalan hidup atau mengalami tantangan pergumulan akan dikuatkan oleh Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Bahkan Yesus juga care, peduli akan kebutuhan sehari-hari kita. Akan Tuhan berikan itu kepada kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, khotbah ini sungguh-sungguh membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, berbagai hal diizinkan Tuhan mencobai iman kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Saudara, pada ayat 5, Yesus melemparkan suatu pertanyaan kepada salah seorang murid Yesus itu, yakni Filipus. Berbunyi, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kemudian pada ayat 6 dituliskan lagi, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, dituliskan di sana, Yesus hendak mencobai dia. Nah,
Kenapa Yesus tanda kutip mencobai Filipus dengan pertanyaan itu? Kata mencobai di sini diterjemahkan dari bahasa aslinya Gerika, peirazo, dari kata peira atau peiro, artinya menguji, mentes. Apakah seseorang memiliki pengertian yang baik, yang benar? Seseorang itu diuji apa dia tetap tegak dalam iman, sehingga ketika pun datang berbagai-bagai cobaan, dia tidak akan jatuh, tetapi dia tahan uji, sebagaimana 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Baca itu Bapak Ibu. Nah, Yesus mau melihat Bapak Ibu bagaimana perkembangan iman para murid-muridnya itu, terutama Filipus di sini. Setelah sekian tahun mengikut Yesus, apalagi Filipus saat itu bertugas sebagai seorang bendahara pemegang kas di kalangan murid-murid Yesus. Apakah ada perkembangan dalam dirinya ke arah yang lebih baik? Apakah ada kemajuan setelah bersama-sama Yesus? Atau justru kebersamaan dengan Yesus tidak ada pengaruhnya, bahkan semakin merosot, semakin mundur? Apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini memberi kita peringatan dan kesadaran baru bahwa ketika Tuhan tanda kutip mencobai kita, itu mengandung arti untuk menguji, mengetes, melihat perkembangan sikap hidup, keteguhan hati, dan kualitas rohani, kualitas iman kita. Tuhan menghendaki agar iman kita itu terus berkembang, terus mengalami kemajuan. Jangan statis, tetapi harus dinamis. Unang merdus-dus song simaruna punap, seperti ungkapan orang Batak. Jangan menutun, tetapi harus semakin kuat menuju kepada kedewasaan iman. Nah, ini yang Tuhan inginkan daripada kita masing-masing Bapak Ibu. Saudara, cobaan-cobaan atau ujian-ujian iman, yaitu peirazo, seperti ini kerap atau sering sekali terjadi, sering sekali diizinkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mencoba hidup kita? Nah, bagaimana Tuhan mengirimkan peirazo kepada kita? Ketika kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan, pergumulan, menghadapi situasi sulit dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam hidup sehari-hari, di pariana konon, di parumah tanggaun, dan sebagainya. Nah, di situ peirazo dikirimkan oleh Tuhan kepada kita, menguji iman kita. Ketika terjadi sakit, penyakit menimpa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita misalnya juga. Nah, terhadap semua itu, apa sikap kita Bapak Ibu? Apakah kita masih tetap berdiri kokoh dalam iman? Apakah kita semakin tahan uji, semakin kuat, semakin kokoh dalam iman? Saudara, Tuhan menghendaki lewat semua tantangan-tantangan itu, Tuhan melihat kita semakin berkembang, semakin mengalami kemajuan. Iman kita jangan statis, tetapi dinamis. Semakin berkembang, semakin kuat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Jika bertambah usia, bertambah umur, bertambah pengetahuan kita, maka harus juga bertambah pengalaman rohani dan kemajuan iman kita menuju kepada kedewasaan iman. Nah, di saat menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, jangan khawatir Bapak Ibu, sebab Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, orang percaya pengikut Yesus tidak boleh pesimis. Saudara, apa jawaban Filipus ketika mendengar ujian iman dari Yesus sebagaimana ayat 5 tadi? Apa? Nah, Filipus mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, Filipus berhitung 200 dinar pun tidak cukup. Upah seorang pekerja sehari 1 dinar. Jadi kalau 200 dinar itu adalah upah seorang pekerja 200 hari. Kalkulasi Filipus di sini memberi makan ribuan orang itu terlalu berat kali. Nggak mampu, nggak mungkin. Meskipun ada duit 200 dinar. Nah, itu kalkulasi daripada Filipus. Nah, kemudian ada murid lain yang bernama Andreas juga meresponi pertanyaan Yesus dengan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Saudara, apa yang kita lihat dari kedua jawaban murid-murid Yesus itu?
kedua murid Yesus itu mau mengatakan bahwa mereka itu sangat-sangat pesimis. Mereka tidak percaya kepada kuasa Yesus. Pikiran mereka tidak mampu melihat kuasa Yesus yang bisa mampu berbuat mujizat-mujizat besar. Filipus terlalu mengandalkan otak pikiran, kekuatan sendiri dalam menyelesaikan persoalan problema hidup yang dihadapinya. Dasar pikirannya terlalu kalkulatif, Bapak Ibu. Hitung-hitungan matematis semata-mata. Dan Andreas, meski sudah memiliki 5 roti 2 ekor ikan, dia masih bimbang. Imannya tanggung-tanggung, masih anggap remeh kepada kuasa Yesus. Nah, seharusnya dia berkata, toh, memang saya punya modal sedikit saja 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Tetapi saya punya Yesus. Seharusnya ini yang muncul dalam pikiran dan jawabannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika pikiran kita terlalu pesimistis, maka keberhasilan kita pun akan terhalang, akan terganggu, dan pasti akan mengalami berbagai kegagalan terus. Makanya, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memiliki optimisme yang kuat, yakni menanamkan dalam hati, dalam pikiran, pengharapan dan semangat untuk maju ke depan. Jangan pernah mengatakan, wah, saya kan bukan seorang sarjana, tidak mungkin saya kaya, tidak mungkin saya berhasil, tidak mungkin saya mengerjakan pekerjaan yang hebat, tidak mungkin saya diangkat menduduki jabatan ini, jabatan itu, dan sebagainya. Nah, orang seperti itu adalah orang yang pesimis. Betul, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesarjanaan sangat-sangat penting di zaman modern ini. Tetapi Tuhan bisa berbuat yang tidak kita duga-duga. Jangan pernah mengatakan, Bapak Ibu, aku kan seorang Kristen di negara Republik ini. Gak mungkin dipromosikan untuk jabatan ini, jabatan itu, dan sebagainya. Oh, jangan katakan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Itu pesimis. Saudara harus berkata, meski saya tidak memiliki pengetahuan yang tinggi, tidak sarjana, meski saya tidak punya backing, meski saya juga tidak punya uang yang banyak, saya bisa berhasil menjadi ini, menjadi itu, dan sebagainya. Karena apa? Karena saya punya Yesus Kristus yang kuat dan yang tidak pernah mengalami kegagalan. Nah, ini yang harus kita katakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang dipromosikan oleh Topik Minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024 kepada setiap pendengar khotbah ini. Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, mujizat Tuhan dimulai dari hal-hal kecil, sederhana. Saudara, Yesus tidak memulai mujizatnya dari hal-hal besar. Dari 200 dinar, yakni gaji 200 hari seorang buruh kasar. Kalau gaji karyawan per hari hanya 100.000, maka 200 dinar sama dengan 20 juta rupiah. Tetapi Yesus memulai mujizatnya dari hal-hal yang sederhana, yang sedikit, yakni dari 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Saudara, ini menjadi renungan yang kuat, mendorong kita agar kita bisa bersabar, bisa menahan diri, agar mau memulai segala sesuatu itu dari yang kecil-kecil, yang sederhana, tetapi terus berkembang sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik, karena diberkati oleh Tuhan. Harapkan ini, Bapak, Ibu. Inilah yang menjadi masalah bagi banyak orang, karena sudah jebolan perguruan tinggi misalnya, pendidikannya, dia merasa diri sudah hebat, dan mengharap ketika diterima bekerja langsung mendapat jabatan lah dalam sekejap. Dia diangkatlah menjadi kepala bagian, manajer atau direktur dan sebagainya. Oh, khotbah ini sekarang mendorong kita agar kita bisa bersabar, bisa menahan diri, agar mau memulai segala sesuatu itu dari yang kecil-kecil, yang sederhana, tetapi terus berkembang sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik, karena diberkati oleh Tuhan. Khotbah ini sekarang mendorong kita dan mengajar kita semua agar memulai sesuatu itu dari yang kecil, dari 5 roti dan 2 ekor ikan dulu. Dari yang 5 roti 2 ekor ikan ini akan diberkati oleh Tuhan, akan menjadi berlipat-lipat ganda, lebih dari cukup untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, pakailah apa yang ada pada saudara, meski itu kecil, meski itu sederhana, tetapi mulailah pekerjaanmu dari yang kecil, mulailah karirmu
pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, dari yang kecil itu, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mungkin penghasilanmu saat ini, gajimu saat ini masih rendah, masih kecil, masih cukup makan, masih pas-pasan. Tetapi saudara tidak perlu mengeluh. Saudara tidak perlu merasa kecil hati, tidak perlu kalah semangat, apalagi bersungut-sungut, menggerutu, bahkan mau mencari jalan-jalan pintas agar kamu cepat kaya. Oh, jangan cari trik-trik licik Bapak Ibu untuk menambah-nambah penghasilanmu, pendapatanmu, hingga melakukan penipuan, korupsi, dan sebagainya. Oh, hindari itu semuanya. Tetapi doakan sajalah yang ada itu. Meski sedikit, meski kecil, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya sedikit gaji saya, penghasilan saya, tetapi saya punya Yesus. Engkau akan memberkati yang sedikit itu cukup bagi kami dan bahkan bisa melebihi dari cukup hingga berlimpah-limpah. Nah, inilah doamu kepada Tuhan, biar diberkati oleh Tuhan. Percayalah, engkau akan terberkati lewat yang kecil itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marwasodo Yesus manarihon ngoluta. Sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024 dari Yohanes pasal 6 ayat 1-15 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marhuasodo Yesus manarihon ngoluta, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah memperkuat iman kami. Modal untuk mampu bertahan dalam kehidupan ini. Meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kami hadapi, Tuhan mampu melipat gandakan berbagai-bagai berkat yang ada pada kami. Berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.